Halo semuanya, sebelumnya kenalin saya Ida Ahwalina Jati dengan NIM 2301010054. Jadi hari ini saya akan membuat UAS basis data lanjut, yaitu diantaranya seperti yang sudah tertera dalam layar, yaitu soalnya buatlah sebuah CDM plus PDM suatu sistem informasi perpustakaan yang minimal memiliki entitas buku, anggota, dan juga sistem yang dirancang wajib bisa menyimpan transaksi peminjaman buku, transaksi pengembalian buku, dan juga transaksi keterlambatan atau penghilangan buku. Oke, jadi untuk membuat CDM plus PDM-nya ini sendiri, kita akan menggunakan aplikasi Power Designer. Nah, kemudian setelah membuka aplikasi Power Designer, kita buat create model dan juga konseptual data karena kita akan membuat CDM terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa tarik entity-nya sebanyak 3. Yang mana untuk name entity pertama yaitu menyangkut buku, kemudian atributnya ada ID buku, nama buku, pengarang, kemudian penerbit, tahun terbit, kemudian selanjutnya yang terakhir jumlah buku. Kemudian jika sudah kita mengisi name, kita akan diarahkan untuk mengisi tipe data, yang mana untuk ID-nya sendiri kita menggunakan integer. Kemudian untuk nama kita menggunakan varchar karena untuk nama sendiri itu tidak ada keterbatasan huruf atau angka. Kemudian untuk pengarang juga kita menggunakan varchar. Dan penerbit juga kita menggunakan varchar. Untuk tahun terbit kita menggunakan date. Selanjutnya untuk jumlah buku kita menggunakan integer. Kemudian tidak lupa kita juga mencentang primary key, yaitu ada pada ID buku. Oke, jika sudah kita bisa klik OK. Selanjutnya pada entity kedua yaitu ada anggota. Kita mengisi atributnya yang pertama dengan ID anggota. Selanjutnya nama anggota. Kemudian nomor telepon. Dan yang terakhir yaitu alamat email. Untuk ID anggota kita menggunakan tipe data yang sama yaitu integer. Kemudian untuk nama kita menggunakan varchar. Untuk length-nya kita isikan 100. Untuk nomor telepon kita menggunakan varchar juga. Di sini kita bisa isi sampai 100. Dan untuk email juga kita menggunakan varchar. Varchar kita isi bisa 100. Dan tidak lupa juga untuk mencentang primary key. Primary key, oke. Kemudian pada entity ketiga yaitu kita mengisi transaksi. Nah, untuk transaksi sendiri ini pada name-nya itu menyangkut ada ID transaksi, kemudian ID buku,
Jadi karena nama ID buku sudah ada, maka kita bisa mengisikan ID buku transaksi. Oke, sebelumnya kita bisa klik hapus dulu dengan cara mengklik tanda silang pada bagian atas. Kemudian kita klik tambah lagi. Kita isikan ID buku transaksi. Dan selanjutnya ada ID anggota transaksi. Kemudian yang selanjutnya itu ada tanggal setelah kita mengisikan ID transaksi, selanjutnya yaitu ada tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian, dan yang terakhir yaitu ada status yang nanti akan kita isikan apakah statusnya dalam status peminjaman atau dalam status pengembalian ataupun keterlambatan. Nah, untuk tipe datanya kita menggunakan integer. Oke. Untuk ID buku juga kita menggunakan integer. Begitupun dengan ID anggota. Untuk tanggal peminjaman kita akan menggunakan tipe data date. Begitupun dengan tanggal pengembalian. Nah, untuk statusnya kita menggunakan varchar. Di sini saya akan menggunakan perkiraan 100. Dan untuk selanjutnya yaitu mengisikan primary key. Di sini saya akan menggunakan ID transaksi sebagai primary key. Klik OK. Kemudian selanjutnya kita klik pada bagian relationship. Nah, jadi dari anggota ke buku, kemudian dari transaksi ke buku, dan anggota ke transaksi. Nah, jadi untuk kardinalitasnya sendiri kita akan edit CDM-nya sendiri yang dimana bisa kita lihat atau kita perhatikan pada relationship-nya yang dimana satu buku dapat melakukan banyak transaksi, yang dimana artinya satu buku dapat memiliki banyak transaksi yaitu memiliki kardinalitas one to many. Namun lain halnya dengan anggota ke transaksi yaitu memiliki kardinalitas many to many dikarenakan satu anggota dapat memiliki banyak transaksi dan banyaknya transaksi dapat memuat banyaknya anggota. Kemudian itu pun relationship dengan anggota dan juga buku memiliki kardinalitas many to many. Dikarenakan satu anggota dapat meminjam banyak buku dan satu buku dapat dipinjam oleh banyaknya anggota dalam waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya jika sudah, kita dapat klik tools, kemudian kita generate pada physical data model, yang dimana kita akan mengenerate ke dalam bentuk PDM. Nah, kemudian ini DBMS-nya jangan lupa kita klik pada MySQL 5.0. Kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah, kemudian kita klik database, generate database.
Nah, di sini tempat kita akan menyimpan database yang telah kita buat, dimana saya sendiri menyimpannya pada folder dokumen. Oke, jika sudah, kemudian kita klik OK. Provide it, yes. Nah, jika sudah, kemudian kita klik Edit, Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C. Pada Kerebas yang telah kita buat tadi, pada CDM dan juga PDM-nya. Selanjutnya, untuk kita convert ke SQL Yoke, sebelumnya kita harus menghidupkan XAMPP. Yang mana yang harus kita klik start, yaitu ada MySQL dan juga Apache-nya. Oke, jika sudah, kita klik minimize, kemudian kita cari aplikasi SQL Yoke. Jika sudah, kita bisa klik root at localhost, kemudian untuk membuat database. Create database, kita buat db luas perpustakaan. Kita klik create. Kemudian jika di sini sudah terdapat DB lainnya, kita bisa klik di sini tanda tambah New Query Edition. Kemudian kita klik Ctrl V. Nah, selanjutnya untuk di bagian atas untuk mengkoneksikan DB yang telah kita buat barusan, kita bisa ketik yaitu use DB luas perpustakaan. Luas perpustakaan. Dan titik koma. Kemudian kita klik F9 untuk merunning dan PDM barusan akan muncul di sini. Contohnya, nah seperti ID anggota, nama telepon, email, juga jenis buku akan terlihat. Dan begitupun dengan transaksinya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat perintah selanjutnya, yaitu ada nih, buatlah 10 buah contoh perintah insert ke tabel, dan juga buatlah 10 buah contoh perintah update ke tabel, dan juga buatlah 10 buah contoh perintah delete ke tabel. Oke. Jika begitu, itu artinya kita bisa membuat sekitar 3 buah data dari anggota, dan juga 3 buah data dari buku, dan juga 4 buah data dari transaksi. Ya, yang dimana akan menghasilkan total 10 buah sintaks insert. Oke, untuk yang pertama, untuk kita membuat sintaks insert, yaitu yang pertama kita bisa membuat select dengan tanda bintang from. Jika kita akan membuat sintaks untuk insert, maka kita bisa membuat di sini yaitu pada tabel buku. Nah, jika sudah, maka kita bisa F9. Nah, jika sudah, kemudian kita selanjutnya bisa langsung melanjutkan pada bagian insert, yaitu kita bisa ketikkan yaitu insert into buku values ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini. Kemudian tanda petik 2 yaitu ID-nya ada 100, seperti contohnya saya buat 100. Kemudian nama buku kita ambil contoh yaitu Pico. Kita buat pengarangnya adalah Kiki. Dan penerbitnya adalah Sidus misalnya. Kemudian untuk tahun terbitnya kita akan coba buat tanggal 20 bulan 2 tahun 2023. Dan jumlah bukunya adalah 80. Nah, jika sudah,
kita bisa coba klik run untuk mentes apakah sintaks kita dapat sudah berhasil atau belum. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya, namun tahun terbitnya memang belum terdetek. Kita mencoba memasukkan insert buku, kemudian kita mengisikan data. Seperti contohnya di sini saya menggunakan ID bukunya itu 120. Nah, di sini kemudian untuk nama bukunya adalah Pipo, pengarangnya adalah Kiki, dan juga penerbitnya adalah Sidu. Nah, di sini untuk tahun terbitnya saya menggunakan yang paling pertama yaitu tahun, tanggal, bulan, dan juga tanggal. Kemudian terakhir adalah jumlah buku. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin lanjutkan, kita bisa menghapus tanda titik koma dan kita melanjutkannya dengan tanda koma. Nah, selanjutnya saya akan membuat ID buku 130 dan nama bukunya yaitu Putri Malu. Untuk pengarangnya saya buat di sini adalah Sasa. Untuk penerbitnya saya buat Jaya. Untuk tahun terbitnya di sini saya akan buat 2005. Bulan 04 tanggal 12. Nah, untuk jumlahnya di sini saya akan buat sebanyak 200 buku. Kemudian tanda koma. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada 140 sebagai ID buku dan nama bukunya yaitu ada Tulip. Pengarangnya adalah Tutu dan penerbitnya adalah Rinas. Dan tahun terbitnya di sini saya akan mengisikan 2024 bulan 01 tanggal 14. Dan untuk jumlahnya saya akan isikan sebanyak 300. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Dan selanjutnya kita coba run dengan mengklik F9 di select. Kemudian pada bagian insert F9. Oke, jadi ini kita coba F9. Oke, jadi sepertinya ada kesalahan untuk ini. Oke, jadi kita coba run keseluruhan. Oke, nah jadi setelah kita mengisikan 3 buah data, nah jika kita run menggunakan F9, maka akan muncul data sebelumnya, namun jika kita klik pada bagian select, dan kita klik F9, nah akan muncul keseluruhan data dari yang telah kita inputkan barusan. Nah, memang di sini tadi terdapat kesalahan, terdapat double data, namun berbeda pada ID bukunya. Oke, selanjutnya kita akan isikan pada bagian anggota, yaitu sama seperti sebelumnya, memasukkan select from anggota, titik koma, insert into anggota values. Nah, jadi kita coba run dulu pada select from-nya. Nah, di sini Anda akan diminta inputkan data ID anggota, nama anggota, nomor telepon, dan juga email. Nah, di sini saya akan inputkan 3 buah data anggota. Contohnya 210, nama anggota Riri,
nomor telepon 081 234 098 776. Kemudian untuk email riri@gmail.com. Kemudian tanda kurung dan juga tanda koma. Selanjutnya dilanjutkan kembali dengan titik kurung buka dengan ID anggota 220, nama anggota Gigi, nomor teleponnya 083 112 909 008. Kemudian untuk emailnya kita buat gigi@gmail.com dan tanda ketik penutup dan juga tanda kurung penutup. Dan kita enter kembali untuk data terakhir, yaitu ada 230. Dan untuk nama anggota saya akan isikan Puput. Kemudian untuk nomor telepon saya akan isikan 087. Nah, untuk emailnya saya akan isikan puput@gmail.com. Tanda kurung penutup, tanda titik koma, kemudian kita akan run. Pada bagian insert F9, kita cek. Nah, di sini kita belum pindahkan ke bagian tabel anggota. Oke. Jadi di sini sudah muncul data-data dari anggota itu sendiri. Nah, jadi terdapat Riri, Gigi, dan juga Puput. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan bagian dari transaksi. Dan select from transaksi F9. Nah, di sini data yang diminta yaitu ada ID transaksi, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan juga status. Nah, di sini kita akan memasukkan insert into transaksi values. Ini kita buka pada tanda kurung pembuka pertama, yaitu kita akan memasukkan ID transaksinya yaitu 310. Kemudian selanjutnya ada ID bukunya, kita akan memasukkan ID buku seperti contohnya 160. Kemudian ID buku transaksi 150. Kita coba membuat ID transaksi yang berbeda dari data yang telah kita inputkan barusan, yaitu seperti contohnya 170. Dan selanjutnya ada ID anggota transaksi ada 240. Kemudian untuk tanggal peminjaman kita akan buat tanggal peminjamannya yaitu tahun 2023, tanggal bulan 9, tanggal 5. Dan untuk tanggal pengembaliannya kita akan buat 2023 kembali, bulan 10, tanggal 20. Dan untuk statusnya adalah peminjaman. Kemudian yang kedua yaitu ada untuk ID transaksinya saya isikan 320, kemudian 180, kemudian selanjutnya ada 190.
untuk tanggal peminjamannya saya di sini akan buatkan 2020 bulan 12 tanggal 2. Nah, selanjutnya akan saya buat tahun 2020 tahun 2021 bulan 01 tanggal 02. Hasilnya adalah statusnya adalah pengembalian. Dan yang ketiga itu kita akan buat 30. Di sini saya akan buat 191, kemudian 192, kemudian untuk ID anggotanya saya akan buatkan 2. Untuk ID anggota transaksinya saya akan buatkan di sini itu sebanyak 240 sudah, 200 sudah, kita akan buat 250. Nah, untuk tanggal peminjamannya kita buat 2019 bulan 08 tanggal 05. Kemudian untuk tanggal pengembaliannya kita akan buat 2019 bulan 09 tanggal 05. Statusnya kita akan membuat keterlambatan. Kemudian kita tutup dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita akan run ID transaksinya, kemudian kita run kembali pada bagian insert itu. Nah, di sini kita akan pindahkan pada table transaksi. Kita run kembali pada bagian select, lalu kita run pada bagian insert. Select from transaksi, kemudian kita coba run dengan klik F9. Kemudian tak lupa kita pindahkan pada bagian transaksi, kemudian selanjutnya di bagian insert juga kita run dengan klik F9. Nah, kemudian kita cek pada bagian table data. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul ID transaksinya ada 350, juga 320 dan juga 330. Nah, jadi pastikan untuk menginput pada bagian ID buku pastikan bahwa ID buku memang ada dalam tabel buku untuk meminimalisir kesalahan. Selanjutnya soalnya yaitu buatlah 10 buah contoh perintah update ke tabel. Oke, jadi kita akan membuat 10 buah contoh perintah update. Nah, jadi untuk perintah update sendiri yaitu kita dapat membuat menggunakan update, sintaks update. Sintaks update, kemudian kita ketikkan nama tabelnya, set, kemudian selanjutnya kita ketik data sebelumnya yang akan kita update. Seperti contohnya nama buku sama dengan ketik 2 Riri where nama buku ini setelah where kemudian kita ketik data yang ingin kita update. Contohnya sebelumnya namanya Riri, kemudian selanjutnya akan kita ubah menjadi Iwan. Jika sudah, kita buatkan tanda penutup titik koma, kemudian kita run dengan F9.
Ya, kita sini buku, tabel data buku. Nah, jadi nama buku. Oke, jadi ada kesalahan. Jadi tidak ada nama buku atas nama Riri. Jadi ternyata itu merupakan nama dari anggota. Nah, coba kita lihat lebih teliti lagi. Ada nama buku namanya Pipo. Kemudian kita ganti menjadi nama ikan. Oke, kemudian kita coba run. Nah, jadi di sini belum terupdate ya. Coba run lagi sekali. Oke. Kita coba di sini isikan select from buku. Oke. Kita ganti dengan nama buku, set nama terbaru yang ingin kita ganti yaitu ikan, dan where nama buku sebelumnya yaitu Pipo. Oke, kemudian kita run dengan F9. Oke, nah jadi di sini sudah terganti pada ID buku 120. Nama yang sebelumnya adalah Pipo dan di sini dia sudah terganti menjadi ikan. Nah, kemudian coba kita buat 10 data yang akan kita update. Oke. Contohnya yaitu di sini update buku set pengarang Sasa where pengarang kemudian untuk nama terbarunya kita buat menjadi copy dan titik koma. Kemudian untuk yang ketiga kita coba buat update lagi buku set, kita buat jumlah bukunya, kita update untuk jumlah bukunya. Oke, set jumlah buku sama dengan yang di sini ada 300, untuk sebelumnya 300, where jumlah buku, yaitu untuk update terbarunya kita buat jumlah bukunya sebanyak 20 dan tanda titik koma. Nah, coba sekarang kita run F9. Nah, untuk di sini itu pengarangnya Sasa untuk pengarang api 9. Oke, Pipo. Nah, jadi kita coba semua. Nah, jadi di sini sudah coba kita ganti di sini menjadi tanda koma. Nah, kita F9. Okay, you have an error in your SQL syntax. Check the manual declared in your MariaDB server version. Update buku set pengarang Sasa where pengarang Oke, jadi di sini kita
kita kembali terdapat kekeliruan, yaitu di mana kita di sini ternyata telah menginputkan nama sebelumnya. Jadi seharusnya kita di sini menginputkan nama yang akan kita update. Kemudian di sini ada Sasa. Nah, di sini kita buat menjadi 20 dan di sini 300. Oke, kita coba run. Ketikkan pada sintaks update. Selanjutnya kita akan coba run. Yang pertama pada update buku untuk nama buku ikan. Nah, di sini tabel data. Kemudian kita run juga pada bagian select-nya. Kemudian pada update kedua. Kemudian juga pada bagian select. Dan update ketiga. Dan select-nya juga. Nah, jadi di sini sudah terupdate, yaitu nama buku atas nama ikan yang sebelumnya adalah Pipo, dan juga di sini nama pengarang yang sebelumnya adalah Sasa, dan di sini ada jumlah buku yang sebelumnya adalah 300. Oke. Nah, kemudian di sini kita sudah mengetikkan delete from, yaitu artinya delete dari tabel anggota. Where di bagian nama anggota. Bagian nama anggota, yaitu seperti contohnya Gigi. Anggota sama dengan Gigi. Kemudian kita coba delete pada bagian buku. Where ID buku sama dengan tanda petik pembuka. Kita coba delete pada bagian buku. Where ID buku sama dengan tanda petik pembuka, yaitu seperti contohnya kita akan coba delete pada ID 230 titik koma, kemudian ya, jadi di sini ya delete, kemudian yang terakhir delete from transaksi. Where di sini kita akan buat hapus pada bagian status. Where status sama dengan status sama dengan terlambat. Kita coba run satu persatu. Itu F9 pada bagian anggota kita cek. Oke, untuk atas nama Gigi sudah terdelete. Kemudian untuk delete kedua kita run kembali, yaitu pada tabel buku. Nah, jadi untuk tabel buku dengan ID buku dengan tabel ID buku. Jadi sepertinya ada kesalahan. Untuk ID bukunya akan kita delete, seperti contohnya pada ID buku 130. Kemudian kita run. Kita cek 130 pada bagian ID buku. 130 pada ID buku. F9. Oke. Coba kita ganti menjadi nama buku, yaitu contohnya nama buku Putri Malu. Nama buku Putri Malu. Dan kita run. Oke. Kita coba F9.
pada bagian transaksi. Nah, jadi pada bagian transaksi kita sudah berhasil menghapuskan pada status terlambat. Nah, jadi untuk delete from buku ini, kita akan coba lagi sekali untuk mendelete buku atas nama Putri Malu. Oke. Kita coba hapus saja agar semuanya sama. Ini sukses. Error F5 orange key reference buku constraint cannot delete or update a parent row. Oke. Parent row cuma 100 KB. Oke, kita coba ganti dengan yang lain. Dengan nama buku Tulip. Nah, kemudian kita coba run pada delete from buku where nama buku sama dengan Tulip. Nah, jadi di sini sudah sukses untuk delete from nama buku Tulip. Nah, jadi segitu dulu video dari saya. Sekian dan terima kasih.